Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Polres Jakarta Selatan hari ini memeriksa Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terkait laporan tudingan ijazah palsu Jokowi. Pemanggilan Sylvester oleh penyidik Polres Jakarta Selatan adalah untuk klarifikasi laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diadukan Peradi Bersatu untuk 3 terlapor diantaranya Roy Suryo dan Tifa Uziah. Terlapor diduga melakukan penyebaran informasi tidak benar atau fitnah dan ujaran kebencian tentang ijazah Joko Widodo. Peradi Bersatu telah menyerahkan video dan dokumen sebagai bukti dalam laporan ini. Saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan dari Peradi Bersatu terhadap Roy Suryo CS dalam hal ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Gitu. Ada bukti-bukti baru yang kalau saya dalam hal ini baru pemanggilan klarifikasi, jadi mungkin bukti-bukti akan kita lengkapi nanti ketika diminta oleh penyidik ya. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil lembaga survei indikator yang merilis tentang respon masyarakat terhadap kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Survei tersebut menyebut 66,9% responden tidak percaya jika Jokowi memalsukan ijazahnya. Menanggapi hal ini, Jokowi mengatakan jika masyarakat masih memiliki logika yang sehat. Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Indikator menyatakan 66,9% publik tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Burhan mengatakan kasus ijazah Jokowi menyita perhatian besar masyarakat Indonesia. Sementara tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang mendukung Roy Suryo CS menilai dalam polling yang sempat disampaikan pengamat hukum Refli Harun mengatakan hasil sebaliknya. Yang mereka dapatkan salah satunya bahwa 91% percaya Roy Suryo yang meragukan hasil lapor Bareskrim Polri terkait ijazah Jokowi. Mana yang lebih Anda percaya? Bareskrim Mabes Polri itu dilanjutkan kan pollingnya itu sama Roy Suryo CS. Nah yang Mabes Polri itu hanya 9% dari polling itu ya, karena itu banyak sekali gitu ya. Dan yang Roy Suryo 91%. Ini dari big data dan polling data. Artinya ini kan sebuah nurani dari masyarakat gitu ya. Sebanyak 66,9% dari responden menyatakan tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah melalui survei Indikator Politik Indonesia. Namun hasil ini berbeda dengan survei independen yang dilakukan ahli hukum tata negara Refli Harun. Kita akan bahas bersama ahli hukum tata negara Refli Harun dan juga peneliti Indikator Politik Bung Kennedy Muslim. Selamat petang Bung Kennedy, Bung Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, Bang Refli. Selamat sore. Saya ke Bung Kennedy dulu. Ini apa alasan dari Indikator Politik Indonesia? Sudah ada hasilnya 66,9 responden tidak percaya. Pemetaan dari sebaran surveinya seperti apa?
Ya, ini survei yang kita lakukan melalui metode telepon ya. Ini sudah lazim kita lakukan eh, selama proses pilkada, pilpres maupun pileg. Kita juga sering melakukan survei dengan metode telepon dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Meskipun ada sekitar biasanya sekitar 20-an% masyarakat yang belum memiliki HP tidak terjangkau dari survei ini, tapi survei ini menggunakan metode telepon ini representatif terhadap survei pemilih nasional mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki Alasan HP dari yang mereka sudah percaya bahwa ini adalah ijazah asli seperti apa, Bung Ken? Kita tidak tanyakan dalam kuesioner ya, Cynthia. Jadi yang kita tanyakan hanya apakah ibu bapak percaya atau kurang percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah gitu. Dan dari hasil yang ditemukan memang seperti yang tadi Cynthia sampaikan, ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memasukkan ijazah dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memasukkan ijazah. Dan jika itu di breakdown lagi, kita bisa menemukan hal menarik ya. Memang kalau kita lihat masih ada residu dari pertarungan di Pilpres kemarin gitu. Karena dari basis pendukung paslon nomor 1, Anies dan Muhaimin itu memang yang paling tinggi dari basis pendukungnya sekitar 40% dari basis pendukung Anies Muhaimin yang percaya, sedangkan dari paslon nomor 2 dan 3 itu cuma sekitar 15 dan 20% gitu. Saya ke Bung Refli. Bung Refli, kabarnya Anda juga membuat survei independen melalui sosial media dan salah satunya YouTube dan juga media sosial lainnya. Ini hasilnya seperti apa update sampai sore hari ini? Bung Refli, mohon maaf masih di mute. Ya, makasih ya, dengar suaranya ya. Ya, sudah cukup jelas, silakan. Ya, saya sehari setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi itu tidak palsu atau asli, kemudian dengan teman yang memang jagoan di bidang big data, itu mengambil semua percakapan di media sosial mengenai isu ini dan kemudian kita bagi dua menjadi setuju dan tidak setuju. Hasilnya adalah per tanggal 25 Mei itu lebih dari 90%, 94 datanya itu tidak setuju dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim. Nah, ini sejalan dengan polling yang saya lakukan. Jadi polling yang saya lakukan itu menyangkut isu yang terkait misalnya apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Dengan data yang mengisi poll itu sampai 130.000. Kemudian ketika saya tanya misalnya apakah Anda percaya dengan keterangan UGM mengenai ijazah Jokowi? Yang tidak percaya itu 89% juga. Kemudian ketika saya tanya kemudian mengenai mana yang Anda lebih percaya, Barreskrim atau Roy Suryo, sama dengan polling sampai 100 ribuan, yang tidak percaya itu 89%. Nah, makanya saya bandingkan antara polling saya dengan big data yang kemudian kita ambil dari semua lintasan komunikasi dari multi platform, kira-kira 2 juta data karena itu cuma sehari setelah press conference, maka saya menyimpulkan ya mutlak mayoritas masyarakat sesungguhnya percaya bahwa ijazah Jokowi palsu atau lalu gimana nih? Masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi asli. Bung Kennedy, Anda melakukan survei untuk 1.286 responden, betul seperti itu ya, dan melalui telepon. Ya, benar. Data-data telepon ini berarti pihak-pihak yang Anda kenal atau dari sumber mana nih? Dari 1.286 ini? Bukan, ini merupakan dari database survei tatap muka yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan random sampling ulang terhadap database dari responden tatap muka yang kita lakukan. Mereka yang memiliki HP dari responden tatap muka yang kita lakukan, kita stratified random sampling lagi untuk kita telepon ulang gitu. Dan ini
merupakan database responden yang representatif gitu. Oke, Sedikit artinya komentar tidak acak ya? Ya, tidak. Ini Tidak acak ya? Ya, acak tapi representatif dengan populasi survei pemilih nasional gitu. Oke, Bung Refli, bagaimana lalu Anda merespon menanggapi bahwa ada hasil yang bisa dikatakan jauh berbeda dari survei independen Anda dan juga survei yang dilakukan oleh indikator? Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya ingin disuruh mengkritik ya misalnya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu. Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya. Yang kedua, apakah motivasinya untuk misalnya campaign? Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang maaf kata ya dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya. Yang berikutnya adalah kalau saya lihat random ya, saya kok agak sedikit mengkritik random samplingnya karena yang dijangkau kan sesungguhnya adalah orang-orang yang punya HP dan kemudian itu berasal dari database saja, database indikator. Makanya saya agak mengkritik randomnya. Saya kira patut dipertanyakan. Kedua, berikutnya adalah pon survei itu ya saya juga itu kan bias terhadap orang-orang yang bisa dicapai dengan telepon. Nah berikutnya dua terakhir adalah soal pertanyaan dan soal jawaban yang tersedia. Begini, kalau soal pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan menurut saya too strong. Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Kalau itu pertanyaannya, saya kira secara psikologis orang juga orang Indonesia kan nggak tegaan juga. Tapi kalau misalnya kita lebih soft, mana Anda yang percaya Bareskrim atau Roy Suryo misalnya. Nah, kemudian apakah Anda percaya dengan UGM misalnya, percaya tidak percaya, dan variabelnya itu tidak abu-abu. Terakhir jawaban variabelnya begini, percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali variabelnya. Maka kurang percaya, cukup percaya, itu menurut saya variabel abu-abu yang sering sekali digunakan surveyor. Baik, gimana Bung Kennedy jika survei Anda ditanggapi atau dilihat sebagai suatu survei dengan apa abu-abu gitu seperti dikatakan seperti itu? Saya tidak ingin berdebat gitu ya untuk hal ini karena menurut saya survei yang tadi disampaikan oleh Bang Refli lakukan itu menurut saya dari sisi metode saya udah berbeda gitu. Itu tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan hasil survei yang kita lakukan gitu. Selain karena pertanyaannya pun juga berbeda ya, perumusan pertanyaannya gitu. Survei Bung Refli menurut saya juga itu kalau tidak, koreksi saya kalau saya salah gitu. Sepertinya hanya menangkap sentimen dari sosmed ya, dan itu pun saya belum lihat secara mendetil dari platform mana saja gitu loh. Tapi survei yang kita lakukan ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan karena sudah sering kami lakukan selama musim pilkada, pilpres dan pileg gitu loh. Dan itu sejauh ini bisa kami pertanggungjawabkan gitu, metode dan juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bagaimana indikator membuat survei ini? Ini motivasi Anda membuat survei ini atas dasar apa? Ini sebenarnya pertanyaan tambahan yang kita lakukan karena rilis yang kita lakukan kemarin itu ingin mengecek persepsi terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia gitu. Tapi ada pertanyaan tambahan karena ada isu mutakhir terkait dengan pemalsuan ijazah Jokowi ini. Oleh karena itu ada pertanyaan tambahan ini. Oleh karena itu kita tidak bertanya banyak pertanyaan kan karena ini hanya pertanyaan sisipan gitu loh. Jadi tidak ada motivasi lain selain menangkap sentimen publik terhadap isu yang termutakhir yang banyak dibincangkan oleh publik gitu loh. Dan memang di data kami temukan awareness terhadap isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini memang sangat tinggi ya, 76% gitu yang sudah pernah mendengar soal isu ini gitu. Meskipun saya secara pribadi menganggap isu ini bukanlah isu yang produktif gitu. Bung Refli, dengan hasil survei ini, apakah Anda melihat akan mempengaruhi dari proses hukum yang saat ini sedang berjalan? Iya, sekarang ini menurut saya ya baik pihak Jokowi maupun pihak yang di luar Jokowi kan berusaha mempengaruhi publik saat ini. Yaitu agar kalau dari pihak Jokowi ya case close, bahwa tidak ada media atau
forum untuk mempertanyakan soal keaslian ijazahnya. Tapi dari pihak lain berharap bahwa tetap ada. Nah, karena itu menurut saya ya harusnya ya ini bisa ditangkap oleh pengadilan. Karena pengadilan itulah tempat yang sah untuk membuktikan ini semua sepanjang itu dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Dan kita tahu bahwa sedang berproses ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum di Solo. Disitulah menurut saya harus dibuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Karena apa? Kalau forumnya perdata, menurut saya jauh lebih bermartabat karena tidak membuat orang menjadi pesakitan terlebih dahulu, baik sebagai tersangka maupun terdakwa. Nah, ini yang menurut saya ditunggu masyarakat sebagai hak masyarakat, apakah memang ijazah itu asli atau tidak, begitu. Bung Ganedi, singkat saja, saat melakukan survei, pola-pola seperti apa yang Anda bisa simpulkan dari responden Anda? Ya, kalau terkait dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini, ya pola-polanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Yang paling menarik tentu saja dari basis wilayah dan juga basis dukungan Pilpres itu kita melihat pola ya masih sama dengan pola pengkritik Jokowi ya atau anti Jokowi itu ya masih sama di sini karena banyak mengumpul di pendukung Anies dan Muhaimin yang mencapai 40% yang percaya dengan isu tersebut gitu loh. Sedangkan di basis pendukung 02 dan 03 itu sangat rendah, masih di 20 dan 15% gitu. Kemudian dari wilayah juga seperti kita bisa duga itu yang tinggi misalnya di Banten, di Madura gitu, di Sumatera Barat gitu. Baik. Jadi saya tidak kaget dengan hasil itu. Baik, terima kasih Bung Kennedy Muslim, peneliti dari Indikator Politik, dan juga Bung